Nah, kemarin kebetulan kita baru aja naikin daya listrik ini nih, yang tadinya 900 watt ke 2200 watt dengan resmi dari PLN, legal pastinya, aman dan simple. Tentu saja murah, nggak pakai sogok-sogok, nggak pakai bayar mahal. Ikutin terus gimana tipsnya, check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik link video ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan dilancarkan segala urusannya. Sebelum nonton video ini, silakan subscribe dulu ya. Yang kedua, selain penggunaan listrik, kapasitas daya listrik kita juga diuji nih teman-teman. Kenapa? Karena penggunaan elektronik yang bersamaan oleh banyak anggota keluarga di rumah itu bikin beban puncak listrik bukan cuma di malam hari, tapi juga di siang hari. AC, penggunaan AC jadi nambah dan sebagainya, air segala macam. Nah, banyak dari kita yang kapasitas daya listriknya itu kurang cukup untuk mengcover kebutuhan keluarga. Salah satu solusinya adalah menaikkan kapasitas daya listrik. Banyak orang bingung, tapi gimana sih caranya? Banyak orang takut karena takut ilegal. Banyak orang takut dibohongin oknum yang ngakunya oknum resmi PLN tapi tipu-tipu. Apalagi biayanya suka kadang-kadang ditembak pakai sogok penyogok. Nah, kemarin kebetulan kita baru aja naikin daya listrik ini nih, yang tadinya 900 watt ke 2200 watt dengan resmi dari PLN, legal pastinya, aman dan simple. Tentu saja murah, nggak pakai sogok-sogok, nggak pakai bayar mahal. Ikutin terus gimana tipsnya, check it out. Yang ingin gua kasih tahu, pertama ada 3 channel yang kalian bisa gunakan untuk menggunakan untuk menaikkan kapasitas daya listrik kalian. Pertama, kita bisa masuk lewat layanan pln.co.id. Nah, di sini ada menu-menunya ya. Di sini nih ada pasang baru, ada ubah daya, sambung sementara. Ini menunya seperti ini. Termasuk kalau kita belum yakin, kita bisa klik dulu di simulasi pasang baru. Termasuk kalau misalnya kita mau simulasi ubah daya, berapa sih biayanya? Kita bisa ubah daya berapa sih? Nah, kita bisa coba-coba dari sini. Oke. Yang kedua, kita bisa langsung ke akun Instagramnya PLN123 Official. Ini adalah kontak center PLN 123 resminya. Kita bisa kontak di sini. Dan waktu itu yang gue lakukan adalah karena gue pengen memperjelas segalanya, gue pengen ngobrol sama CS-nya dan sebagainya untuk memperjelas lain-lainnya. Jadi gue lebih nyaman lewat Instagram sehingga gue bisa DM. Nah, kebetulan waktu itu kita masih bimbang apakah mau menaikkan listrik apa enggak. Terus kalau mau dinaikin jadi berapa? Karena listrik di rumah kapasitas dayanya cuma 900 watt. Mau dinaikin ke 1300 apa sekalian aja tanggung nih ke 2200 apa gimana. Nah, akhirnya setelah baca-baca gue menemukan postingan ini nih. Nah, ini yang akhirnya membulatkan tekad gue. Waktu itu persis di minggu ketiga September gue baca ini sehingga gue putuskan, udahlah bismillah kita naikkan daya PLN. Kenapa? Karena lagi ada promo. Promo apa? Promo Merdeka. Bayangin ya, ini biaya resmi yang biasa ditagihkan PLN itu nilainya berjuta-juta teman-teman. Gitu. Jadi kalau naik dari 900 ke 5.500 lah gitu, itu bisa 4. Ini di sini sih katanya 4 jutaan sekian. Meskipun nanti teman-teman bisa cek di simulasi ya. Nah, waktu itu kita sempat simulasiin kalau dari 900 ke 2200 itu sekitar 1,5 juta, hampir 2 juta, lupa. Nanti kita coba simulasi. Nah, di sini cuman biayanya 170.845 sesuai promo Merdeka 170845. Syaratnya kita cukup menaikkan daya listrik kita ke minimal 2200 sampai 5500. Akhirnya menjawab kebingungan gue yang kedua dong. Ya udah, gue naikin aja ke 2200 karena selain promo biaya tagihan listrik 1.300 dan 2.300 itu ternyata sama per kilowatt hournya, jadi nggak ada masalah, tinggal masalah penggunaan aja. Oke. Nah, selain dari dua ini juga ada dari aplikasi mobile. Nanti gue jelaskan sendiri tentang di aplikasi mobile PLN ya, gimana cara menaikkan daya dari sana. Nah, karena di sini gue baca-baca komen juga nanya gimana sih syaratnya, pada rata-rata minta DM, akhirnya gue DM lah.
si PLN ini. Nah, ini DM pertama, mohon info cara perubahan daya listrik sesuai promo. Nah, di info lah syarat-syaratnya. Syaratnya naik listrik menjadi minimal 2.200. Oke, gue mau. Terus sampai promo berlaku akhir September. Nah, gue masih minggu ketiga September. Nah, cuman itu doang. Nah, karena memenuhi syarat, gue langsung ikuti apa syaratnya. Pertama, ID pelanggan, siapin. Terus nomor identitas sesuai KTP, status pemilik, apa kita cuman kontraktor apa gimana, pengontrak maksudnya. Alamat lengkap, nomor telepon, daya yang diinginin, strum awal yang dikendaki. Ini kalau prabayar ya, tapi kalau kita pasca bayar, abaikan aja. Alamat email, terus ada data pemohon. Nah, ini data pemohon digunakan buat kalau pemilik akun ID pelanggan PLN itu beda dengan yang memohon. Misalnya orang yang kontrak rumah, kan pasti akun ID pelanggan PLN-nya atas nama pemilik rumah dong. Nah, kalau yang mau ngajuin naik listriknya adalah yang kontrak, itu Pak harus menggunakan data pemohon. Nah, karena kebetulan gua nama pemiliknya dan pemohonnya sama, yaitu mertua, jadi gua nggak perlu isi data pemohon. Itu. Jadi yang dibutuhin cuma fotokopi KTP aja sebenarnya. Gitu. Terus ya gue mau memastikan ini gue daftarnya bisa lewat DM. Terus pembayarannya gimana? Nah, responnya kadang-kadang dia langsung respon, kadang-kadang lambat. Nah, kadang-kadang meresponnya baru direspon oleh orang yang berbeda. Terus diarahkan ke websitenya dan sebagainya. Sampai akhirnya kita pastikan berarti saya bisa daftar di sini gitu. Nah, dia bilang ada kendala, mohon melengkapi data. Nah, waktu itu kita minta apa aja yang dilengkapi datanya. Nah, gue isi data sesuai yang diminta, terus juga KTP-nya dan sebagainya, sampai akhirnya kita menanti kejelasan. Waktu itu beberapa hari ini gimana sih pemasangan selanjutnya gimana gitu. Apakah gue udah terdaftar apa belum? Nah, akhirnya dari sini kita dikasih rekapan, bener ini iya udah sesuai. Nah, baru di sini sama si admin PLN-nya itu diinputkan ke sistem mereka bahwa gue udah mengajukan perubahan kenaikan listrik sesuai dengan yang diajukan gitu, sesuai dengan data-data tersebut. Nah, yang paling penting kita dikasih nomor register nanti di sini nih. Itu ya. Jadi setiap proses baik melalui manual lewat DM Instagram ini atau lewat website yang sini nih, itu kita bisa menggunakan nanti kita bisa mendapatkan nomor register termasuk di mobile PLN. Nah, kalau kita udah daftar, simulasinya ini sama dengan yang ada di mobile PLN ya, biayanya dan sebagainya ini sama gitu. Kalau mau disimulasi ubah daya juga ini kita bisa simulasiin seperti ini misalnya. Nih, misalnya daya awal waktu itu gue 900, terus produk layanannya gue mau tetap pasca bayar, peruntukannya itu gue rumah tangga, daya yang gue pengen 2200. Nah, bayangin ya, seperti gue bilang tadi, biayanya resminya, ini resmi nih 1.500.000. Bayangin betapa hematnya kan, dari 1.500.000 gue cuman bayar 170.000. Oke, nah setelah gue dapat balasan, dapat nomor registrasi, itu gua tanya apa selanjutnya. Waktu itu gua chat lewat DM lagi, pembayarannya gimana, saya sudah bayar sebagainya gimana. Nah, akhirnya gua cek ternyata kita bisa melakukan pembayaran PLN lewat marketplace atau bank-bank, merchant yang udah bekerja sama dengan PLN. Nah, waktu itu gue cek di Tokopedia gitu. Di Tokopedia itu kita bisa bayar listrik yang tagihan. Misalnya kita lihat di sini ya, top up atau tagihan. Kalau Tokopedia bisa di sini listrik PLN. Nah, ternyata di sini. Ini kan kalau kita beli, ini kalau tagihan. Nah, di sini waktu itu gue bayarnya. Gitu. PLN non tagihan listrik, masukkan nomor registrasinya yang tadi di DM itu ya. Nomor registrasinya masukin, nanti keluar tagihannya, bayar seperti kita bayar tagihan listrik biasa. Nah, kalau udah, waktu itu kebetulan gua pantaunya lewat situsnya PLN juga nih, lewat sini. Jadi teman-teman, kalau udah dapat nomor register,
kan kadang-kadang kita bingung ya, udah daftar, udah bayar, terus what next nih gitu. Prosesnya lama apa enggak? Ternyata prosesnya itu sebentar gitu. Nah, di sini dia kasih ada timelinenya. Nah, makanya kita bisa mantau di sini ada di menu di sini ya, di info lain ya, di layanan PLN, di info lain itu ada di sini nih. Status permohonan. Nah, klik aja kita ke status permohonan, oke. Nah, nanti tinggal masukin nomor registrasi kita atau nomor ID pelanggan kita bisa juga di sini kalau mau. Tapi lebih gampang lagi, enaknya nomor register ya, memastikan registrasi permohonan, masukkan captcha-nya. Nah, keluarlah permohonan gue yang kemarin nih. Waktu itu gue tanggal permohonan 21 September. Perubahan daya. Nah, ini semua datanya dari 900 ke 2200. Nah, ternyata di bawah inilah nih urutannya nih. Ya, jadi waktu itu gua permohonan tanggal 21 ya kan. Permohonan tanggal 21 diisi oleh CS-nya. CS yang lewat DM, terus keluar nomor registrasi. Nggak lama setelah itu, sekitar 1 jam selanjutnya itu gua melakukan pembayaran di Tokopedia. Itu tanggal 21 ya. Nah, tanggal 29, nah, yang penting kan kita daftarnya udah sebelum 30 September ya. Udah bayar, jadi udah aman lah. Tanggal 29 keluarlah perintah kerja. Nah, di sini disampaikan bahwa pengerjaannya itu adalah penyambungannya itu 5 hari kerja setelah pelunasan gitu. Nah, logikanya waktu itu gue pelunasan tanggal berapa ya? Pelunasan tanggal 21. Nah, 21 berarti sekitar 5 hari kerja ya, kira-kira seminggu selanjutnya lah ya, tidak termasuk Sabtu Minggu, maka tanggal 29, betul. Jadi kurang lebih ya 5-6 hari lah surat perintah kerjanya keluar, baru teknisinya menghubungi kita sekitar 3 hari setelah itu ya. Jadi totalnya 9 hari kerja dari pembayaran gua gitu. Jadi teknisinya telepon, kapan bisa datang, jam berapa, alamat, konfirmasi alamat. Nah, dia datang. Nah, waktu itu ternyata pengerjaannya itu simple banget, gampang gitu. Jadi dia cuman ganti si si kring yang putih biru yang biasa kita ceklek-ceklekin nih kalau lagi turun. Dia cuman ganti di situ. Ternyata cuman itu doang yang membedakan berapa kapasitas daya maksimal listrik kita. Dia ganti, terus dia solder lagi segelnya seperti ini nih. Nah, setelah dia pengerjaan dikasih kita pencatatan administrasi, surat kontrak dan lain-lainnya. Jadi total 9 hari kerja listrik gua udah naik jadi kapasitas 2200 dan bayarnya cuma 170.000. Jadi simple banget buat kalian. Jadi kalau kalian mau naikin daya listrik PLN, nggak usah khawatir, nggak usah bingung, ikutin prosedur resminya, ikutin prosedur legalnya, ini aman, prosesnya simple, nggak berlibet, dan nggak neko-neko. Prosesnya cepat, terhitungnya ya, di bawah 10 hari itu udah bisa perubahan daya, dan harganya bisa kita cek harga normalnya berapa. Nah, kebetulan apalagi kalau sekarang kita bisa sering-sering cek di sini nih, di Instagramnya PLN ini suka ada promo nih. Terakhir nih ada promo buat UMKM diskon 75% dan sebagainya gitu ya. Termasuk ya kayak gitu. Nah, kemarin ada temen gue yang mengajukannya manual gitu ke kantor PLN, nggak tahu by phone atau gimana ya. Ternyata dia udah lama nggak dikerja-kerjain. Nah, terus karena ngelihat nanya ke gue cara progres naikin listrik gimana, gue kasih tahu, dia ikutin proses gue, sekarang alhamdulillah udah naik gitu, udah sesuai, jauh lebih cepat dari proses manual yang dia lakukan lewat kantor PLN mungkin ya. Ada satu fitur yang sangat bermanfaat buat kita untuk menggunakan jasa layanan PLN, yaitu fitur pasang listrik. Nah, di sini ada pasang listrik baru, pasang listrik sementara, perubahan daya, dan juga ada simulasinya. Sebelum kita pengen melakukan perubahan atau pengen pasang listrik baru, lebih baik kita cek dulu di simulasi perubahan dayanya. Nah, kemarin kita pakai ini untuk ngecek. Jadi perubahan daya sekarang kita bisa tetap berada di pasca bayar atau kita bisa juga migrasi ke prabayar. Kalau sebelum-sebelumnya kita kan ditakut-takutin ya, kalau mau naikkan daya harus ke prabayar atau alias token, padahal nggak semua orang nyaman dengan sistem itu. Oke, ini taruhlah kita tetap
pasca bayar, kita ada di rumah tangga, daya lama kita kemarin gua daya lamanya, misalnya daya lama kita 1300, sebenarnya kemarin gua dayanya 900 ya. Mungkin di sini udah nggak dilayanin kali, atau mungkin punya mekanisme sendiri yang 450 dengan 900. Gua mau naik ke 2200, tinggal ketik Depok, pilih, hitung. Oke, jadi seginilah biaya resmi yang dimintakan PLN. Total pembayarannya 1.159.500. Ini perubahan dayanya, bla bla bla, ini rinciannya dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau kita udah oke, udah deh tinggal perubahan daya, isi, udah tinggal kita mau dayanya naik berapa. Keperluannya apa, tetap pasca bayar apa enggak. Udah, nanti register itu akan masuk ke PLN. Setelah itu kita akan dapat informasi nomor registernya gitu. Nah, selain di aplikasi mobile ini ada nggak cara lain? Ada. Oke, ikutin ya. Di cara selanjutnya yang paling gampang juga untuk perubahan daya dan lain-lain gitu. Kalau masih ragu, kita bisa chat di pengaduan di sini ya. Di sini caranya nanti kita mau penambahan daya baru apa, nanti kita bisa tanya-tanya di situ gitu. Nah, itu aja yang bisa gue sharing. Jadi buat teman-teman jangan sungkan buat naikin listrik secara legal, aman, dan sesuai prosedur. Oke, itu dulu. Karena di masa pandemi ini selalu jaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan, dan karena ini terkait PLN, bijak-bijaklah menggunakan listrik, hemat energi, dan bijak untuk membayar tagihan PLN sesuai yang digunakan dan tepat waktu. Terima kasih sudah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih telah menonton. Silahkan klik video selanjutnya ya. Dan jangan lupa subscribe channel kita. Wassalamualaikum. Dadah.